kesalahan yang terlambat. Di sebuah rumah yang sederhana, hiduplah anak kembar yang bernama Nella dan Lena. Mereka memiliki wajah yang sangat mirip, namun sifat mereka sangat jauh berbeda. Nella sering menjadi juara di kelas, sering membantu orang tua, dan murah senyum. Namun, Lena sangat bertolak belakang dengan sifat Nella. Karena inilah, sang ayah lebih menyayangi Nella dibanding Lena. Seperti pada 2 bulan yang lalu, Lena dipanggil ke ruang bimbingan konseling dikarenakan bolos dari pelajaran yang tidak ia sukai, yaitu matematika. Tidak hanya itu saja, Lena sering keluar malam sehingga sang ayah marah besar. Namun, tetap saja ia melakukannya, padahal ia tahu sendiri ayahnya itu sangatlah garang. Pada saat di malam hari ia pulang, ayahnya pasti selalu menggunakan sabuknya untuk memukulnya. Ayahnya memang sangat suka memukul Lena, entah itu pakai sapu, rotan, sabuk, dan terkadang ia suka menyodori gunting ke Lena, seperti ingin menerkam orang. Pada suatu hari, seperti biasa mereka berangkat ke sekolah menggunakan kendaraannya masing-masing. Pada saat pulangan, Lena malah tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi ia malah pergi ke tempat nongkrong yang biasanya ia datangin bersama temannya. Pada saat Nella sampai di rumahnya, ia memilih untuk mandi terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba sang ayah memberhentikannya. "Nak, kemana saudaramu itu pergi?" ujar sang ayah. "Aku nggak tahu ya. Tadi pas di parkiran aku nggak melihat dia menongolkan kepalanya," saut Nella. "Astaga, nggak ada kapok-kapoknya anak itu. Awas saja kalau udah datang ke rumah," ujar sang ayah. Hingga sampai di malam hari, badai angin ribut melintas di langit pun ia belum menampakkan kakinya di rumah. Karena ini, ibu menjadi khawatir kepada Lena. "Ya Tuhan, aku mohon kepada dirimu, jauhkanlah dia dari segala bahaya yang mendekatinya. Aku mohon ya Tuhan," doa dari sang ibu. "Ngapain sih kamu doain anak itu? Anak gak tahu diuntung," ujar sang ayah. "Ayah, kamu gak mau anakmu itu pulang ke rumahnya? Justru bagus dong kalau dia selamat sentosa," saut sang ibu. "Hais, sudahlah ya Bu, kita tunggu saja dia sampai pulang ke rumah." Nella membuka suara di saat kedua orang tuanya itu berdebat. Lalu, pada saat Nella membuka aplikasi Instagram, lalu ia salah fokus pada saat melihat akun info Jakarta Barat. Ia melihat story dari akun itu, ada info tentang siswi yang kecelakaan tunggal. Pada saat ia melihat platnya plek ketiplek dengan plat motor saudarinya itu. "Ayah, Ibu, coba deh lihat ini. Motor Lena atau bukan? Platnya plek ketiplek banget," ujar Nella memberitahu kedua orang tuanya itu. "Hah, yang benar?" Sontak terkaget mereka berdua. "Yah, Bu, ayo kita ke rumah sakit." Mereka semua langsung berangkat ke rumah sakit terdekat dari tempat kecelakaannya. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, sang ibu menangis terbirit-birit setelah ia mengetahui salah satu anaknya mengalami musibah. "Ya Tuhan, kuatkanlah anakku ini ya Tuhan. Aku belum siap kehilangannya," doa sang ibu. "Lena pasti selamat kok Bu, kita doakan aja terus ya Bu," ujar Nella. Ayah setelah mendengar berita itu, ia pun terdiam. Ia menggepalkan tangan sekeras-kerasnya seperti ingin memukul orang.
Matanya pun berkaca-kaca. Ia merasa gagal menjadi orang tua. Pada saat mereka sampai, mereka langsung berjalan terburu-buru sambil bertanya-tanya. Tiba-tiba, seorang dokter bertanya, "Apakah kalian keluarga dari Alena Safira?" Tanya dokter itu. "Iya dok, di mana anak saya?" kata ayah. "Maaf pak, anak bapak sudah pulang ke rahmatullah," kata dokter. Dek, seketika rumah sakit yang awalnya sunyi menjadi penuh tangisan yang sangat mendalam. Nela yang tidak menyangka karena baru saja beberapa jam yang lalu ia melihat sang saudari di sekolah, tiba-tiba meninggalkannya untuk selama-lamanya. Pada saat mereka mendatangi jenazah Alena, ibu dan Nela menangis sekencang-kencangnya. Ayah yang awalnya diam melihat ibu dan Nela yang menangis, tiba-tiba ayah ikutan menangis hingga berteriak, "Maafkan ayah nak, ayah nggak tahu bakalan jadi seperti ini nak. Maafkan ayah yang sering memukul kamu nak.